Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Tabi pun. Ya pun. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Ibu. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Untuk ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik, Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. A few moments later. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Oke, baiklah. Sekarang keluarkan buku kimia dan buku catatan kalian karena pembelajaran akan segera dimulai. Baik, Ibu. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas kelarutan dan hasil kali kelarutan. Materi hari ini yaitu memprediksi terbentuknya endapan yang masih berkaitan dengan pertemuan sebelumnya. Baiklah anak-anak, kita akan memulai dengan sebuah fenomena berikut ini. Baca dengan cermat dan teliti, Ibu beri waktu selama 5 menit. Baiklah anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan dari wacana tersebut? Izin bertanya, Ibu, bagaimana bisa terjadi endapan AgCl saat bekas sidik jari ditambahkan AgNO3, Bu? Pertanyaan yang bagus, Siska. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baiklah anak-anak, jika sudah tidak ada yang ingin tanyakan lagi, pertanyaan dari Siska dapat dijawab melalui percobaan yang akan kita lakukan pada hari ini. Untuk minggu lalu, Ibu telah memberikan tugas berupa rancangan praktikum tentang reaksi pengendapan yang sudah kalian kumpul di WhatsApp grup. Rancangan untuk kelompok 1-4, Ibu kira sudah cukup baik, hanya sedikit kurang sesuai, dan Ibu telah merevisinya. Hari ini adalah percobaannya, silahkan setiap siswa untuk dapat memasuki laboratorium dengan tertib. A few moments later. Baiklah, setiap kelompok bisa memulai praktikumnya dengan prosedur percobaan yang sudah Ibu revisi dan Ibu kirimkan di WhatsApp grup. Jangan lupa menuliskan hasil percobaan pada lembar kerja siswa. Apabila ada kesulitan dalam mengisi lembar kerja, kalian bisa membuka buku atau referensi lain atau tanyakan kepada Ibu. Baik, Ibu. Apakah setiap kelompok sudah selesai melakukan praktikumnya? Sudah, Ibu. Apakah lembar kerja kalian sudah terisi semua, anak-anak? Belum, Ibu. Berhubung jam pelajaran kimia sudah habis, untuk hasil lembar kerja siswa dikumpul dan dibahas pada pertemuan berikutnya. Kalian bisa mengisi lembar kerja dengan referensi buku maupun Google. Sebelum kalian keluar dari laboratorium, jangan lupa mencuci alat yang digunakan dalam percobaan dengan bersih dan menempatkan barang-barangnya sesuai dengan tempatnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Eventually. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Tabi pun. Ya pun. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin.
apakah setiap kelompok sudah mengisi lembar kerja praktikum kemarin? Sudah, Ibu. Baiklah, silakan kepada kelompok 1 untuk menuliskan hasil tabel percobaannya dan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Untuk rekan-rekan yang lain, boleh menanggapi. Baik, Ibu. Berikut merupakan tabel hasil percobaan kami, Ibu. Untuk jawaban nomor 1 lembar kerja kami seperti pada yang sudah kami catat. Untuk nomor 2 itu pada tabung manakah yang terbentuk endapan? Pada tabung kedua, 3, dan 4, Ibu. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau ada jawaban yang berbeda? Sama, Ibu. Baiklah, jika sama, kita lanjutkan untuk lembar jawaban nomor 3A sampai dengan 3B. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil jawabannya. Baik, Bu. Berikut ini merupakan hasil perhitungan kelompok kami, Ibu, di mana pada tabung reaksi pertama nilai KC-nya itu lebih kecil daripada KSP, dan pada tabung reaksi kedua nilai KC-nya itu lebih besar daripada KSP. Dari jawaban kelompok 2, apakah ada yang ingin menanggapi? Jawabannya sama, Ibu. Baik, jika sama dan tidak ada yang ingin menanggapi, selanjutnya untuk kelompok 3 bisa mempresentasikan nomor 3C sampai dengan 3D. Baik, Ibu. Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari kelompok 3, Ibu, di mana pada tabung reaksi ketiga nilai KC-nya itu lebih besar daripada KSP, sementara pada tabung reaksi keempat nilai KC-nya juga lebih besar daripada KSP. Baiklah, dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban atau menanggapi dari jawaban kelompok 3? Cukup, Ibu, sama. Oke, karena tidak ada, baiklah kita lanjut ke jawaban lembar kerja berikutnya, yaitu nomor 4. Kepada kelompok 4, silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, Ibu. Baik, Ibu, berdasarkan perhitungan pada tabung 1 nilai KC-nya lebih kecil dari KSP, tidak terbentuk endapan. Kemudian, karena nilai KC lebih besar dari KSP, maka terbentuk endapan pada tabung kedua, tabung ketiga, dan tabung keempat, Ibu. Dari percobaan 1 sampai 4, apakah perhitungan dari kelompok yang sudah maju sesuai dengan fakta percobaan yang kalian hasilkan? Silakan salah satu siswa berikan pendapatnya. Saya, Ibu. Sesuai dengan fakta percobaan, Ibu, di mana tabung kedua, tabung ketiga, dan tabung keempat faktanya membentuk endapan dan berdasarkan perhitungan dari kelompok yang sudah presentasi, hasil dari nilai KC lebih besar daripada KSP, yang berarti terjadi pengendapan. Sementara untuk tabung ke-1 tidak ada endapan dan dalam perhitungan dihasilkan KC kurang dari KSP, yang berarti pada larutan tidak terbentuk endapan, sehingga perhitungan sesuai dengan fakta percobaan, Ibu. Baik, terima kasih Dela atas pendapatnya. Untuk lembar kerja yang terakhir, nomor 5, silakan Jono untuk membacakan jawabannya. Baik, Ibu. Berdasarkan hasil percobaan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu larutan akan membentuk endapan jika harga KC larutan tersebut lebih besar dari harga KSP-nya, Bu. Baik, terima kasih Jono. Jadi, suatu larutan akan membentuk endapan jika nilai KC larutan tersebut lebih besar dari KSP-nya. Sampai di sini, bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti tentang prediksi terjadinya endapan dengan menggunakan nilai KC dan KSP? Mengerti, Ibu. Nah, jika sudah paham, adakah yang bisa menjawab pertanyaan Siska pada pertemuan sebelumnya mengenai bagaimana bisa terjadi endapan AgCl saat bekas sidik jari ditambahkan AgNO3? Saya, Ibu, izin menjawab. Ketika keringat NaCl jari yang menempel pada permukaan benda disemprotkan dengan AgNO3 yang akan menghasilkan fakta berupa endapan AgCl2, ini berarti bahwa pada AgCl tersebut memiliki nilai KC yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai KSP-nya. Jadi benar ya apa yang dikatakan teman kalian, di mana endapan putih AgCl yang dihasilkan dari penyemprotan AgNO3 ke keringat berupa NaCl jari yang menempel pada permukaan benda tentunya berhubungan dengan nilai KC dan KSP-nya, di mana faktanya terdapat endapan putih AgCl yang berarti bahwa nilai KC AgCl lebih besar dari KSP AgCl. Untuk menambah pengetahuan kalian, baca contoh soal halaman 336 dan kerjakan latihan soal halaman 337. Pembahasan soal akan dilaksanakan setelah materi
bab kelarutan dan hasil kali kelarutan selesai. Baik, Ibu. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengaruh penambahan ion senama. Untuk itu, silakan kalian simak video berikut ini. Baik, setelah kalian melihat video, Ibu akan bertanya, pelarut apa saja yang digunakan dalam video tersebut? 1 liter air dan 1 liter NaCl 0,01 molar, Ibu. Baiklah, sekarang salah satu siswa bisa menuliskan reaksi ionisasi ke depan. Jika terdapat kesulitan, kalian bisa mencari reaksi ionisasi melalui buku atau Google. A few moments later. Saya, Ibu, izin menuliskan di papan tulis. Baik, terima kasih Della. Selanjutnya, zat terlarut apa yang dimasukkan ke dalam kedua pelarut? AgCl, Ibu. Baiklah, untuk salah satu siswa bisa menuliskan reaksi ionisasi dari AgCl ke depan. Jika terdapat kesulitan, kalian bisa mencari reaksi ionisasi AgCl melalui buku atau Google. Saya izin menuliskan ke papan tulis, Ibu. Saat kalian mengamati video tadi, bagaimana perbandingan massa AgCl yang mengendap pada kedua larutan tersebut? Massa AgCl yang mengendap pada NaCl lebih banyak dibandingkan dengan massa AgCl yang mengendap pada air, Ibu. Baik, terima kasih Siska. Dari tabung pertama di mana air ditambahkan dengan AgNO3 dan tabung 2 di mana NaCl ditambahkan dengan AgNO3, dari kedua tabung tersebut, manakah yang memiliki ion senama? Tabung kedua, Ibu. Lalu, ion senama apa yang terdapat pada tabung kedua? Coba Jono bantu Ibu menjawab. Cl-, Ibu. Iya benar ya nak, jadi Cl- pada tabung kedua inilah yang dimaksud dengan ion senama. Lalu, bagaimana perbandingan ion Ag+ dan Cl- pada tabung kedua? Izin menjawab, Ibu. Dalam larutan pada tabung kedua memiliki ion senama berupa Cl-, sehingga dalam larutan ion terdapat ion Cl- yang lebih banyak dibandingkan dengan ion Ag+. Oke baik, jadi karena dalam larutan ini terdapat ion Cl- yang lebih banyak dibandingkan dengan ion Ag+, maka ion Ag+ lebih sering bertumpukan dengan ion Cl-. Nah, proses inilah yang menyebabkan peningkatan jumlah molekul AgCl. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham kenapa pada tabung kedua terdapat massa AgCl yang mengendap lebih banyak dibandingkan dengan tabung pertama? Paham, Ibu. Baik, pengaruh penambahan ion senama ini sesuai dengan azas Le Chatelier. Kalian pasti masih ingat tentang azas Le Chatelier. Coba salah satu sebutkan bagaimana azas Le Chatelier. Masih, Ibu. Jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan, sistem kesetimbangan itu akan mengalami perubahan pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan menuliskan kesetimbangan dari AgCl. Jadi, berdasarkan asas Le Chatelier, bila dalam NaCl ditambahkan ion Ag+ dan Cl-, maka akan memperbesar konsentrasi dari Cl-. Jika konsentrasi Cl- membesar, maka kesetimbangan itu akan bergeser kemana ya anak-anak? Ke sebelah kiri, Bu, pada pembentukan AgCl. Saat terjadi pembentukan AgCl, bagaimana dengan AgCl yang larut dalam pelarut? Apakah semakin sedikit atau semakin banyak ya nak? Semakin sedikit, Ibu.
Jika AgCl yang larut semakin sedikit, saat ada penambahan ion senama, maka kelarutan dari AgCl itu semakin kecil atau semakin besar ya anak-anak? Semakin kecil, Ibu. Baik, lalu coba salah satu simpulkan bagaimana pengaruh dari penambahan ion senama dalam kelarutan. Saya, Ibu. Kesimpulannya adalah bahwa ion senama akan memperkecil kelarutan, Ibu. Nah, benar ya apa yang dikatakan oleh Dika. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dengan penambahan ion senama maka akan memperkecil suatu kelarutan. Catatannya, ion senama itu tidak mempengaruhi nilai tetapan hasil kali kelarutan selama suhu tidak berubah. Baiklah, untuk menambah pengetahuan kalian bisa baca buku Misal Purba halaman 332 dan kerjakan latihan soal halaman 333. Yang nomor 9 saja ya. Dikumpul minggu besok dengan latihan soal reaksi pengendapan juga. Apabila ada kendala dalam pengerjaan, bisa tanyakan di WhatsApp grup atau bisa melihat referensi lain seperti YouTube. Baik, Ibu. Baiklah, sedikit tambahan materi. Sekarang silahkan baca buku halaman 333 sampai 334 dan salah satu siswa tuliskan ke papan tulis reaksi kesetimbangan dari MgOH 2 kali dalam larutan jenuh dan reaksi ionisasi pada larutan NaOH. Jika terdapat kesulitan dalam penulisan reaksi kesetimbangan, kalian bisa bawa buku ke depan saat menuliskannya. A few moments later. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang mau menuliskan reaksi kesetimbangan MgOH 2 kali dalam larutan jenuh dan reaksi ionisasi pada larutan NaOH ke papan tulis? Saya, Ibu. Baik, terima kasih nak. Jika kita memasukkan MgOH 2 kali ke dalam air, maka MgOH 2 kali akan larut hingga larutan menjadi jenuh. Apabila kita menambahkan basa seperti NaOH, maka pH-nya akan naik. Perhatikan reaksi ionisasi NaOH dan reaksi kesetimbangan MgOH 2 kali, apakah ada ion senama dari kedua reaksi tersebut? Ada, Ibu, ion OH-. Bila ion yang sama, yaitu OH- tersebut ditambahkan pada reaksi kesetimbangan MgOH 2 kali, bagaimana kelarutannya anak-anak? Kelarutannya berkurang, Ibu. Lalu, ke arah mana kesetimbangan akan bergeser? Ke arah kiri, Ibu, ke pembentukan MgOH 2 kali. Nah, benar ya. Tapi sebaliknya, apabila ibu menurunkan pH dengan menambahkan HCl, maka ion H+ tersebut akan mengikat ion OH- membentuk molekul H2O. Hal ini akan menggeser kesetimbangan ke kanan sehingga kelarutan bertambah. Jadi, menurut kalian bagaimana sih pengaruh pH larutan terhadap kelarutan basa? Izin menjawab, Ibu. Apabila dalam larutan basa MgOH 2 kali ditambahkan basa NaOH, maka akan terjadi kenaikan pH sehingga kelarutan berkurang. Sementara jika apabila dalam larutan basa MgOH 2 kali ditambahkan HCl, maka terjadi penurunan pH sehingga kelarutan bertambah. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, kelarutan basa dipengaruhi oleh pH. Di mana jika pH diperbesar, maka kelarutan basa akan berkurang, dan sebaliknya, jika pH diperkecil, maka kelarutan basa akan bertambah. Jadi, sampai sini paham bagaimana pengaruh pH larutan terhadap kelarutan basa? Paham, Ibu. Karena waktu kita sudah habis, maka kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Dan untuk latihan soal, jangan lupa dikerjakan, serta untuk pembahasan latihan soal akan dibahas minggu besok. Terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Tabi pun. Ya, Pun.